أعوذ Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadis kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa saral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para pemirsa Al-Furqan TV dan Radio Al-Furqan dan kaum muslimin muslimah dimanapun anda berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan penjagaan kepada kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita sehingga bisa menjalankan ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menerima amalan ibadah puasa kita, menerima amalan ibadah salat kita, dan juga amalan-amalan ibadah yang lainnya. Alhamdulillah, pada hari ini, pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian dari membaca majalis sahur Ramadan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sekarang pada pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah kelompok-kelompok manusia yang ada di bulan Ramadan. Itu kelompok yang pertama adalah kelompok yang lanjutan dari kemarin, yang keenam, dia adalah orang-orang yang musafir. Dan yang kedua adalah orang-orang yang sakit. Orang yang sakit di bulan Ramadan. Jadi bagian yang pertama di sini akan dijelaskan tentang bagaimana keadaannya orang yang musafir ketika di bulan Ramadan, orang yang safar ketika di bulan Ramadan. Qala al-mu'allif rahimahullah mengatakan di sini, al-musafiru idza lam yaqsud bi safarihi at-takhayyula 'alal fitri. Orang yang musafir, orang yang bepergian jauh, apabila dia tidak bermaksud, dia tidak berniat, dia tidak bertujuan dengan safarnya at-takhayyul 'alal fitri, tipu muslihat atau menipu atau bersiasat untuk berbuka. Jadi di sini akan dijelaskan keadaan orang musafir. Dan orang musafir adalah orang yang keluar dari rumahnya, dari kampungnya, dan pergi dengan pergi yang jauh. Dia pergi dengan bepergian yang jauh, secara uruf disebut dengan safar. Secara urufnya orang itu disebut dengan safar. Atau menurut jumhur para ulama, sekitar jaraknya adalah 80 kilo. Kalau dia safar, sudah berjalan jauh selama 80 kilo, maka disebut dengan safar. Atau hurufnya disebut dengan safar, maka dia adalah orang yang musafir. Jadi orang musafir apabila dia safar, dan safarnya apa? Dia tidak berniat, dia tidak bersiasat tipu muslihat untuk berbuka. Dengan safarnya apa? Untuk berbuka. Fa in qasada dzalika, apabila dia bermaksud hal itu, apabila dia safarnya bertujuan berniat untuk berbuka,
Ya misalnya ketika safar, ya tujuannya niatnya supaya bisa makan dan minum. Keluar dari rumahnya, keluar dari daerahnya, pergi jauh. Tujuan utamanya adalah supaya bisa makan dan minum. Berarti ini adalah takhayul. Ya, tipu muslihat, menipu bersiasat bagaimana caranya bisa berbuka. Atau dia safar untuk supaya bisa menggauli istrinya. Ini juga termasuk apa? At-takhayyul, tipu muslihat, ya dengan safarnya supaya bisa berbuka. Bagaimana hukumnya? Fal fitru alaihi haram. Maka berbuka itu hukumnya haram. Jadi dia tidak boleh berbuka. Diharamkan untuk berbuka. Wasiyamu wajibun alaihi khina idin. Dan dia wajib berpuasa saat itu. Jadi dia wajib berpuasa saat itu. Jadi apabila safarnya, tujuan dengan safarnya adalah tipu muslihat, menipu, ya untuk berbuka, wajib untuk berpuasa. Ya nggak boleh untuk berbuka. Karena apa? Dia bersiasat untuk menggugurkan kewajiban. Hukumnya adalah haram, ya dia tidak mendapatkan keringanan ya dari safarnya tersebut. Faida lam yaqsud at-takhayyulat, dan apabila safarnya dia tidak bertujuan, dia tidak berniat untuk takhayul, untuk bersiasat, ziarah untuk ya ziarah ke rumah orang tuanya, ya untuk mudik misalnya, ya atau safar-safar yang mubah, maka apa? Dia punya pilihan antara berpuasa dan berbuka. Dia boleh berpuasa ketika safarnya dan juga boleh berbuka ketika safarnya. Sawaun talat muddatu safarihi am qasurat. Sama saja, ya safarnya itu panjang, ya lama jangka waktu safarnya atau pendek. Ya sama saja safarnya itu lama atau pendek, butuh beberapa hari atau cuma setengah hari saja dan sampai ada satu hari saja, maka apa? Boleh berbuka, boleh juga untuk berpuasa. Wasawaun kana safaruhu tari'an li haradin. Dan sama saja safarnya adalah mendadak, ya secara tiba-tiba karena ada tujuan. Ya sama saja safarnya itu mendadak ya karena ada sebuah tujuan, ya secara tiba-tiba ya karena ada sebuah tujuan, ada hajat, ada kebutuhan. Au mustamiran, atau terus menerus, safar yang terus menerus. Ya semisal kasa iqta'irat, ya seperti pilot pesawat yang menerbangkan dari suatu daerah ke daerah yang lain, ya maka apa? Dia boleh berbuka, boleh juga untuk berpuasa. Ya karena dia safarin terus menerus, dia menerbangkan pesawat, ya terus menerus dia safar, sama saja. Boleh berbuka, boleh juga berpuasa. Atau wasayyaratil ujrah, dan sopir taksi. Ya supir taksi atau supir bis atau masinis kereta atau nahkoda kapal, ya atau kru-kru yang ada di bis, yang ada di kapal yang sering safar terus menerus, maka punya pilihan, ya boleh berbuka, boleh juga berpuasa. Karena keumuman firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 185,
Wa man kana maridun au ala safarin, barang siapa yang sakit atau dia sedang safar, dia sedang perjalanan jauh, fa iddatun min ayyamin ukhar, maka boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi dia boleh mengganti pada hari-hari yang lain. Jadi apa, orang yang sakit, orang yang safar, dia boleh berbuka, tapi wajib mengqadha puasanya, mengganti puasanya pada hari yang lain. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan dari kalian adalah kemudahan, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkan dari kalian ini kesulitan. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki hambanya itu mudah. Kalau dia mendapatkan kesulitan, maka datanglah kemudahan yang kedua. Jadi memang aslinya agama Islam itu adalah agama yang mudah, enggak ada yang sulit. Kemudian ketika dia mendapatkan keberatan ya untuk melakukan ibadah, padahal aslinya sudah mudah, tapi ketika mendapatkan keberatan ya karena sakit atau safar, maka datanglah kemudahan yang kedua. Datanglah kemudahan yang kedua karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin dari hambanya itu berat, dan Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya itu mudah. Dan juga dalam As-Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kunna nusafiru ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu itu pernah safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'ib as-saimu 'alal muftir. Maka orang yang berpuasa, dia ini enggak mencela bagi orang yang berbuka. Ketika para sahabat safar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka apa sih di situ ada para sahabat yang berbuka, ada juga para sahabat yang berpuasa. Maka para sahabat yang berpuasa tidak mencela dengan para sahabat yang berbuka. Walal muftiru ala shaim, dan para sahabat yang berbuka ya tidak mencela kepada para sahabat yang berpuasa. Ini menunjukkan bahwasannya ya orang musafir dia punya pilihan. Ketika safarnya boleh berpuasa, boleh juga berbuka. Apabila dia berpuasa ya boleh-boleh saja. Kalau dia berbuka juga boleh-boleh saja. Dan enggak boleh orang yang berbuka dia mencela orang yang berpuasa ketika safar. Kenapa kamu berpuasa? Dan juga orang yang berpuasa enggak boleh mencela ya kepada orang yang tidak berpuasa, yang berbuka. Yang enggak boleh mengatakan kenapa kamu berpuasa. Jadi apa? Ya tidak boleh mencela antara satu dengan yang lain. Karena orang musafir dia punya pilihan. Ya, punya pilihan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Dan juga dalam hadis Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia mengatakan, yarawna anna man wajada quwwatan fasama fa inna dzalika hasanun. Para sahabat ini berpendapat bahwa barang siapa yang mendapat kekuatan lalu dia berpuasa, maka itu adalah kebaikan. Di para sahabat ini berpendapat barang siapa yang mendapat kekuatan, ya enggak punya keberatan, ya dia punya kekuatan, punya kemampuan untuk berpuasa, kemudian dia berpuasa, fa inna dzalika hasanun, maka itu adalah baik. Wa yarawna anna man wajada dha'fan fa aftara fa inna dzalika hasanun. Dan mereka berpendapat, para sahabat itu berpendapat, barang siapa yang mendapati kelemahan, mendapati kelelahan, mendapati keberatan, mendapati rasa capek ya dengan safarnya, fa aftara, lalu dia berbuka, fa inna dzalika hasanun, maka itu sebuah kebaikan. Ya dikembalikan kepada kondisinya masing-masing. Jika dia mampu ya berpuasa. Jika dia tidak mampu mendapatkan keberatan, maka boleh untuk berbuka. Maka itu adalah sebuah kebaikan. Dan juga dalam hadis Sunan Abi Dawud dari Hamzah bin Amr al-Aslami, dia mengatakan, ya Rasulullah inni sahibu dhahrin. Wahai Rasulullah SAW, saya ini adalah pemilik hewan, pemilik kendaraan. Ya, pemilik kendaraan yang bisa ditumpangi, ya berupa hewan, entah kuda, entah unta atau yang lain.
U'alijuhu usafiru alaihi wa akrihi. Saya gunakan hewan tersebut untuk safar ya atau juga disewakan. Jadi hewan tadi digunakan untuk safar ya dan juga untuk disewakan. Wa inna ma rubbama sadafani hadha sahru yakni Ramadan. Dan kadang-kadang ya saya ini bertepatan ketika safar pada bulan ini, pada bulan Ramadan. Jadi ketika dia safar ya bertepatan dengan bulan Ramadan. Wa ana ajidul quwwah, dan saya ini mendapati kekuatan. Saya ini masih mampu, saya masih kuat. Wa ana sabun, dan saya adalah masih muda. Saya adalah pemuda. Namanya pemuda ya biasanya masih kuat. Fa ajidu bi anna shauma ya Rasulullah ahwanu alayya. Maka saya ini mendapati bahwasanya berpuasa itu wahai Rasulullah itu lebih ringan bagi saya. Ya saya ini mendapati kalau saya ini berpuasa itu lebih ringan, lebih mudah daripada bagiku. Min anu akhirahu fayakunu dainan alayya, daripada menunda-nunda puasa yang mengakhirkan berpuasa maka menjadi hutang bagi saya. Dan lebih ringan bagi saya untuk berpuasa di bulan Ramadan ya daripada saya berbuka kemudian saya tunda, saya ganti ya di hari-hari yang lain sebagai hutang. Fasumu ya Rasulullah a'zamu li ajri am aftur. Maka saya ini berpuasa wahai Rasulullah SAW, apakah lebih banyak, lebih ya besar pahalaku ataukah saya ini berbuka? Jadi bagaimana pendapat anda wahai Rasulullah SAW? Apakah dengan puasa saya ini ketika safar bisa mendapatkan pahala yang lebih atau saya ini harus berbuka? Qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyu dzalika si'ta ya Hamzah. Ya sesuai dengan yang kamu kehendaki wahai Hamzah. Ya sesuai dengan kehendaknya Hamzah. Ya sekarapmu. Kalau mau berpuasa ya berpuasa, ya kalau berbuka ya berbuka. Ya sesuai dengan keadaannya. Tapi hadis ini adalah hadis yang dhaif, didhaifkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Kemudian faida kana sahibu sayyaratil ujrah, dan apabila bagi pemilik sopir taksi ya bagi pemilik atau bagi sopir taksi atau pemilik mobil atau sopir bis atau yang lain, yasuqu alaihi shaumu fi Ramadan fi safar, dia berat untuk berpuasa pada bulan Ramadan ketika safar. Jadi sopir taksi atau sopir bis atau sopir kendaraan umum yang sering safar ketika pada bulan Ramadan, kemudian berat bagi dia untuk berpuasa min ajlil hari, karena sangat panas sekali ya, karena terik matahari ada pada musim-musim yang panas. Fa innahu yuakhirhu ila waqtin yabrudu fihi al-jawu, maka boleh bagi dia untuk mengakhirkan safarnya ila waktin, sampai pada waktu yang dikira itu sudah dingin cuacanya. Jadi sebaiknya bagi sopir taksi atau sopir mobil ya angkutan umum atau yang lain, ketika dia berat untuk berpuasa ketika safar, maka seharusnya dia menunda kerjanya ya sampai pada waktu yang dikira itu sudah agak dingin. Jadi ya ketika kerja pada pagi hari saja. Dan umumnya penumpang ramainya kan pada pagi hari. Ya habis subuh masih dingin ya, kemudian sampai ya pertengahan siang, kemudian istirahat. Kemudian sore yang mulai kerja lagi. Ya sesuai dengan keadaannya saat dia mampu. Wa yatayassaru fihi siyamu alaihi, sehingga mudah untuk berpuasa ya saat itu. Wal afdal lil musafiri, dan yang paling mulia bagi orang yang musafir, fi'lul ashali alaihi minasiyam wal fitri, dia melakukan yang paling mudah di antara berpuasa dan juga berbuka. Jadi kalau ditanya mana yang paling afdal, mana yang paling mulia bagi orang musafir, berpuasa ataukah berbuka, maka melakukan yang paling mudah,
yang paling mudah untuknya. Jika yang paling mudah itu berbuka, ya berbuka. Jika yang paling mudah itu adalah berpuasa, ya maka berpuasa sesuai dengan keadaannya dan memilih yang paling mudah. Karena orang yang safar itu ada rukhsah, ya ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, boleh berbuka. Dan juga kalau dia masih mampu dan punya kekuatan, ya seharusnya atau diperbolehkan bagi dia untuk berpuasa. Nah, kemudian fa'in tasawaya, dan apabila sama saja, jadi orang yang safar itu sama saja antara berbuka dan berpuasa, fasaumu afdal, maka berpuasa itu lebih afdal, lebih mulia. Jadi apabila ada orang berpuasa, orang yang safar, kemudian ketika safar antara puasa dan berbuka itu sama saja, maka yang paling afdal itu adalah berpuasa. Jadi yang paling afdal adalah berpuasa. Jadi kalau berbuka ya sama saja, berpuasa juga sama saja. Maka yang paling utama itu adalah berpuasa. Kenapa? Li'annahu asra'u fi ibra'i dhimmatihi. Karena lebih mudah, ya, lebih cepat bebas dari tanggungan. Jadi orang yang berpuasa ketika safar itu lebih cepat bebas dari tanggungan. Kalau dia berbuka nanti kan masih punya tanggungan lagi. Ya, kalau dia berbuka maka masih punya tanggungan, harus diganti pada hari yang lain setelah Ramadan. Tapi kalau dia berpuasa saat safar dan dia mampu, maka lebih cepat ya untuk bebas dari tanggungan. Dia nggak punya tanggungan, dia nggak punya hutang yang harus dibayar. Yang kedua, wa ansatu lahu idza shama ma'an nas, dan lebih semangat, lebih giat apabila dia berpuasa bersama masyarakat, ya bersama jamaah. Jadi kalau dia berpuasa di bulan Ramadan ketika safar itu lebih lebih mudah, lebih gampang, lebih semangat, lebih giat. Ya karena banyak orang yang berpuasa. Coba kalau dia hutang, ya kemudian dibayar pada hari-hari yang lain setelah Ramadan, pada bulan-bulan yang lain, maka lebih sulit, ya banyak godaannya karena semua orang sedang tidak berpuasa. Kemudian yang ketiga, wali annahu fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi SAW ketika safar, kalau dia masih mampu berpuasa, maka Nabi itu berpuasa. Ya, Nabi berpuasa. Dan juga mendapati yang keempat, mendapati zaman yang lebih mulia, mendapati waktu yang lebih mulia, yaitu berpuasa pada bulan Ramadan. Ya, daripada nanti dia akhirkan, maka mungkin dia berpuasa pada hari-hari yang kurang mulia. Ya, kalau dia berpuasa pada bulan Ramadan, ya dia mendapati waktu yang lebih mulia. Kemudian yang kelima juga, at-ta'khir lahu afat. Mengakhirkan itu adalah sebab datangnya malapetaka. Maksudnya ya merupakan petaka kalau diakhirkan. Jadi kalau diakhirkan mungkin saja nanti dia sakit, belum lagi nanti dia safar lagi, belum lagi nanti karena malas, ya belum lagi karena ada udzur-udzur yang lain. Jadi mengakhirkan itu banyak gangguannya, ya banyak malapetakannya. Maka lebih disunahkan atau lebih afdal supaya berpuasa ketika safar apabila dia mampu. Sebagaimana hadisnya dalam Sahih Muslim dari Abi Darda radhiyallahu anhu, dia mengatakan, kharajna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Kami ini keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan. Jadi para sahabat dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah safar pada bulan Ramadan. Fi harrin sadidin, pada cuaca yang sangat panas sekali. Hatta in kana ahaduna la yadau yadahu ala ra'sihi min siddatil harri. Sampai-sampai salah satu di antara para sahabat ini yang meletakkan tangannya di atas kepalanya. Ya karena sangat panas sekali. Ya cuacanya sangat panas sekali.
wa ma fina shaimun illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abdullah bin Rawaha. Dan tidak ada dari kami yang berpuasa kecuali Rasulullah SAW dan Abdullah bin Rawaha. Karena apa? Nabi masih kuat. Para sahabat yang lain nggak kuat, maka apa ya sesuai dengan keadaannya. Jadi hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW ya kadang-kadang berpuasa ketika safar apabila dia mampu. Dan juga kadang-kadang dia tidak berpuasa. Apabila Nabi ini mampu untuk berpuasa ketika safar, ya maka Nabi berpuasa. Wa aftara sallallahu alaihi wasallam mura'atan li ashabihi. Dan juga Nabi SAW pernah berbuka karena apa? Perhatian melihat kondisi para sahabatnya. Jadi juga Nabi SAW pernah pernah berbuka ya karena perhatian melihat kondisi para sahabatnya. Khina balaghahu annahu saqa alaihi siyam. Ketika sampailah kabar kepada Nabi SAW bahwasanya para sahabat ini berat ya untuk berpuasa ketika safar. Sebagaimana hadisnya Jabir radhiyallahu anhu, dia mengatakan anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Makkah amal fathi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari kota Makkah menuju ke kota Makkah pada amil fathi, tahun pembukaan kota Makkah. Tahun Fathu Makkah itu tahun yang ke-8 Hijriyah. Fasama, kemudian Nabi ini berpuasa karena pada bulan Ramadan ya Nabi berpuasa hatta balagha Qura al-Hamim, sehingga sampailah di Qura al-Hamim, di daerah namanya Qura al-Hamim ya sekitar 60 kilo dari kota Makkah. Fasaman nasu ma'ahu, kemudian manusia atau para sahabat berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi berpuasa, maka para sahabat ikut berpuasa. Karena Nabi adalah panutan para sahabat, yang Nabi berpuasa maka yang lainnya juga berpuasa. Faqila lahu, maka dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna nasa qad saqa alaihi siyam. Wahai Nabi, bahwasanya para sahabat ini berat untuk berpuasa, iya nggak mampu untuk berpuasa. Wa innahum yanduruna fima fa'alta, dan bahwasanya para sahabat ini melihat Nabi SAW, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Di para sahabat ini ya melihat keadaannya Nabi, melihat atau menunggu ya Nabi SAW, apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW. Fada'a biqadahin min ma'in ba'dal asri. Kemudian Nabi SAW meminta bejana ya dari air setelah asar. Fasaribah, lalu Nabi itu minum, ya Nabi itu meminum. Wan nasu yanduruna ilaihi, dan para sahabat melihat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya ya boleh bagi orang yang safar ya untuk berbuka ketika safarnya apabila dia tidak mampu untuk berpuasa. Dan juga ya diharuskan, disyaratkan bagi seorang imam ya, bagi seorang pemimpin ya, bagi seorang pemimpin safar ya untuk melihat kondisi jamaahnya, apabila dia adalah seorang alim. Bila dia seorang alim, seorang panutan, maka harus melihat kondisi jamaahnya. Ya, dia memberikan suri tauladan kepada jamaahnya. Kalau para jamaahnya itu tidak kuat untuk berpuasa, maka seharusnya pemimpinnya juga sama, enggak berpuasa. Ya, karena pemimpin tadi adalah panutan dari pengikutnya bagi jamaahnya. Kalau dia berpuasa, maka yang lain ikut berpuasa. Kalau dia berbuka, maka yang lain ikut berbuka. Ya, sebagaimana Nabi SAW ketika awalnya berpuasa, Nabi melihat kondisi para sahabatnya tidak mampu untuk berpuasa, berat ya untuk berpuasa ketika safar, maka Nabi berbuka. Kemudian dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ata ala naharin minas sama'i. Bahwasanya Nabi SAW mendatangi sungai dari air hujan. Di sungai tadi mengalir dari air hujan.
Wan nasu siyamun, dan manusia ini para sahabat dalam keadaan berpuasa. Fi yaumin saifin musaten, dalam hari yang panas sekali, ya pada musim panas, dalam keadaan berjalan kaki. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala bahlatin lahu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berada di bahlatin, di atas biholnya, di atas hewan biholnya. Hewan bihol yaitu hewan peranakan antara kuda dengan keledai. Jadi kuda dengan keledai dikawinkan, dikawin silang, kemudian ya mendapatkan anak, anak itu namanya bihol. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan di atas biholnya tadi, Israbu ayyuhan nas, minumlah air ini wahai manusia, wahai para sahabat. Fa'abau, kemudian para sahabat enggan untuk meminumnya, enggak mau untuk meminumnya. Faqala, kemudian Nabi SAW, inni lastu mislakum, saya ini tidak seperti kalian. Inni aisarukum, saya ini lebih mudah, lebih gampang daripada kalian. Kenapa? Dijelaskan oleh Nabi SAW, inni raqibun, ya saya ini sedang berkendara. Saya ini apa? Berkendara. Saya ini naik bihol, naik kendaraan. Fa'abau, kemudian para sahabat juga enggak mau. Ya sudah dijelaskan alasannya oleh Nabi SAW, ya saya ini naik bihol, kalau kalian kan berjalan kaki, lebih berat. Ya kemudian para sahabat enggan untuk meminumnya. Fasanna Rasulullah SAW fakhidahu, ya kemudian Nabi SAW menekuk pahanya. Fanazala, kemudian turun dari hewan tadi. Fasariba wasariban nas, kemudian Nabi minum, lalu para sahabat juga meminumnya. Wa ma kana yuridu ayyasraba sallallahu alaihi wasallam, padahal aslinya ya Nabi enggak mau untuk meminumnya, Nabi masih kuat. Ini menunjukkan bahwasannya ya orang yang hasilnya dia berniat untuk berpuasa, ya kemudian dia safar, ketika di tengah-tengah safarnya dia nggak kuat ya untuk berpuasa, maka boleh untuk berbuka, ya boleh untuk berbuka. Nah, kemudian wa idza kana al-musafiru yasuqu alaihi shaum, apabila orang yang safar berat untuk berpuasa. Jadi apabila orang yang safar dia berat untuk berpuasa, ya ketika dia safar maka memberatkan dirinya, mungkin merasa lelah, ya merasa pusing, ya dia mau muntah-muntah atau yang lain. Jadi kalau dia berpuasa menjadi berat, fa innahu yuftir wala yasum fi safar, maka dia berbuka dan tidak berpuasa ketika safarnya. Jadi kalau dia safar memberatkan bagi dia untuk berpuasa, maka harus berbuka. Ya, dia tidak berpuasa ketika safarnya. Sebagaimana dalam hadisnya Jabir yang telah lalu, ya ketika Nabi SAW, bahwasanya Nabi SAW ketika berbuka, ya khina saqqa shaumu 'alan nas, ya ketika manusia itu berat untuk berpuasa, ya maka ada para sahabat yang mengatakan, inna ba'dhan nasi qad shama, bahwasanya sebagian manusia itu ada yang berpuasa. Sudah kasih contoh oleh Nabi SAW supaya berbuka. Karena Nabi pun berbuka, kemudian para sahabat ada yang mengeyel, ada yang tetap untuk berpuasa. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW mengatakan, ulaikal usat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat, mereka adalah orang-orang yang bermaksiat. Jadi apabila orang yang safar kemudian berat bagi dia berpuasa, maka tidak boleh berpuasa. Karena ketika dia berpuasa, maka mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jadi Nabi SAW menghukumi barang siapa yang berpuasa ketika safarnya, padahal dia berat untuk berpuasa, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kenapa dihukumi maksiat? Karena dia tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya.
Dan Nabi mengajarkan bahwasanya orang yang safar ya boleh untuk berbuka. Ya, boleh untuk berbuka apabila berat bagi dia ya untuk berpuasa ketika safar. Dan juga dalam Sahihain, dalam Bukhari dan Muslim, dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu ya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika safar, Nabi ini melihat ziham, ya melihat keramaian, melihat desak-desakan di antara para sahabat. Dan juga ada seorang laki-laki ini qadullila alaihi, ya di mereka ini dipayungi. Jadi ada seorang para sahabat yang dipayungi oleh sahabat yang lain, ya dinaungi oleh sahabat yang lain karena panasnya matahari dan dia ini sedang haus, menahan haus. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mahada, ada apa ini? Ada apa kerumunan ini?" Kalau para sahabat mengatakan saimun, ya dia sedang berpuasa wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, laisa minal birri asyamu fi safar. Bukan termasuk kebaikan, bukan termasuk ketaatan, bukan termasuk ibadah berpuasa ketika safar. Jadi apa? Berpuasa ketika safar apabila berat baginya bukan termasuk kebaikan, ya bukan termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga bahkan bukan termasuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza safara shaimu fi asna'il yaum, apabila orang berpuasa dia safar di pertengahan hari, wasaqqa alaihi ikmalu shaumihi, dan berat bagi dia untuk menyempurnakan puasanya, jazalahu al-fitru, maka boleh untuk berbuka dengan syarat idza kharaja min baladihi, apabila dia sudah keluar dari daerahnya, sudah keluar dari batas kotanya atau batas daerahnya. Jadi apabila ada orang di rumahnya asalnya dia nggak safar, atau misalnya ada orang iya, dia berpuasa kemudian niat untuk safar. Jadi pagi harinya masih di rumah, tapi dia punya niat untuk safar di siang harinya. Ya maka pas saat di rumah masih berpuasa, walaupun dia punya niat untuk safar. Di saat di rumah dia wajib untuk berpuasa. Karena apa? Dia masih mukim, masih belum mendapatkan keringanan untuk berbuka. Jadi dia tetap berpuasa. Namun ketika nanti di perjalanan, ya sudah keluar dari kotanya, ya sudah keluar dari daerahnya, maka apa? Ketika dia tidak mampu untuk berpuasa, maka boleh untuk berbuka. Tapi saat di rumahnya, walaupun dia sudah niat untuk safar, ya tidak boleh untuk berbuka, ya nggak boleh untuk makan dan minum. Karena keadaannya saat itu dia masih mukim. Boleh untuk berbuka ketika dia sudah safar, sudah jauh dari daerahnya, sudah keluar dari batas kotanya, boleh untuk berbuka. Nah, kenapa? Lianna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shoma, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa, wa shaman nasu ma'ahu, dan juga para sahabat berpuasa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta balagha qura'al hamim, sehingga sampailah di qura'al hamim, di suatu daerah namanya qura'al hamim. Falamma balaghahu anna an-nasa qad saqa alaihim siyam aftara fa aftara an-nasu ma'ahu. Maka ketika sampailah kabar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya para sahabat ini berat untuk berpuasa, lalu apa? Nabi berbuka. Dan para sahabat berbuka bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi berbukanya Nabi ya ketika di pertengahan safar, bukan di awal safarnya, bukan di rumahnya, bukan, tapi apa? Di pertengahan safarnya, ketika sudah keluar dari daerahnya. Kemudian wa idza qadimal musafiru ila baladihi fi nahari ramadhana muftiran, apabila orang musafir datang ke rumahnya fi nahari Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, muftiran, dalam keadaan dia berbuka.
Ya, apabila ada orang yang musafir, dia datang ke kotanya, datang ke desanya, datang ke daerahnya di siang hari bulan Ramadan, dalam keadaan dia berbuka. Di safarnya malam hari, ya sampai di rumahnya ya siang hari, dalam keadaan berbuka. Atau safarnya pagi hari, dia sudah berbuka. Kemudian sampai di rumah siang hari atau menjelang sore. Jam 2 siang dia sudah sampai di rumah. Jam 3 sore sudah sampai di rumah. Maka bagaimana? Lam yasihha shaumuhu dzalikal yaum. Maka tidak sah puasanya pada hari tersebut. Ya kalau dia berpuasa ya enggak boleh berpuasa, enggak sah puasanya. Li'annahu kana muftiran fi awalin nahar. Karena asalnya dia sudah berbuka di awal paginya, di awal siangnya. Jadi di paginya dia sudah berbuka, maka apa enggak boleh untuk berpuasa di pertengahan harinya. Wasaumul wajib la yasikhu illa min tulu'il fajri. Dan berpuasa wajib itu tidak sah kecuali dari terbitnya fajar. Jadi puasa yang wajib itu enggak sah kecuali apa? Dimulai dari awal terbitnya fajar, ya bukan dari pertengahan siang. Jadi kalau awalnya berbuka, ya enggak boleh untuk berpuasa di pertengahan harinya. Kecuali ya kalau puasa sunnah. Kalau puasa sunnah boleh memulai puasanya di pertengahan siang. Tapi kalau puasa wajib, maka niatnya harus dari pagi hari, dari sebelum subuh. Dari terbitnya fajar ya sampai siang hari. Itu untuk berpuasa. Tapi kalau puasa sunnah ya boleh untuk niat puasanya dari siang hari. Walakin hal yalzamu al-imsaku baqiyatul yaum. Akan tapi apakah harus bagi dia, wajib bagi dia untuk menahan makan dan minum sisa-sisa harinya? Jadi orang musafir dia datang ke rumahnya di pertengahan siang. Padahal dia sedang tidak berpuasa, dia berbuka. Ketika sampai di rumahnya kan dia sudah jadi mukim. Apakah wajib bagi dia untuk enggak makan, enggak minum? Ya, wajib menahan makan dan minum. Maka ikhtalafal ulama fi dzalik. Para ulama itu berselisih pendapat tentang masalah ini. Sebagian para ulama ada yang mengatakan wajib bagi dia untuk menahan ya makan dan minum dari sisa harinya. Ya, dia enggak boleh makan, enggak boleh minum di pertengahan siang ketika sudah sampai di rumahnya, ya sampai sore. Ya, dia enggak boleh makan, enggak boleh minum. Kenapa? Untuk memuliakan bulan Ramadan. Alasannya untuk memuliakan ya bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan puasa. Maka apa enggak boleh untuk makan dan minum ya karena memuliakan bulan Ramadan. Tapi wajib untuk mengqadha ya pada hari-hari yang lain. Ya karena dia tidak berpuasa pada hari itu. Dan ini pendapat yang masyhur dari mazhabnya Imam Ahmad rahimahullahu taala. Dan para ulama yang lain ada yang mengatakan ya dia tidak wajib untuk menahan dari makan dan minum dari sisa-sisa harinya. Ya dia enggak wajib untuk menahan makan dan minum dari sisa harinya. Yang ketika sampai di rumah ya dalam keadaan berbuka dia boleh makan dan minum. Ya dia boleh makan dan minum karena aslinya dia sudah berbuka ya maka boleh untuk berbuka ya untuk makan dan minum sampai maghrib. Ya karena apa? Dia enggak dapat faedah ya dari enggak makan dan minum pada hari itu. Ya, tapi wajib untuk mengqadha ya pada hari yang lain. Adapun kemuliaan zaman, ya kemuliaan bulan Ramadan itu sudah hilang dengan berbukanya. Ya, kalau dia sudah berbuka yang mubah yang diperbolehkan ya dari awal siang ya secara zahir dan batin ya maka sudah hilang kemuliaan bulan Ramadan. Sebagaimana perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, "Wa man akala awwalun nahar falyakul akhirahu." Ya barang siapa yang makan di awal siang ya dari pagi ya maka boleh makan di akhirnya. Jika awalnya sudah berbuka ya boleh berbuka seterusnya. Ya tidak harus menahan makan dan minum.
Akan tapi di sini dijelaskan walakin la yu'lin akluhu wala surbuhu li khafa'i sababil fitri. Akan tapi dia tidak boleh terang-terangan. Ya, dia tidak boleh terbuka, enggak boleh secara jelas-jelas ya dia makan dan minum. Ya, karena samar sebab berbukanya. Ya, walaupun dia boleh berbuka di rumahnya saat pulang dari safar, ya, tapi apa? Enggak boleh terang-terangan makan dan minum. Enggak boleh terbuka saat dia makan dan minum di rumahnya. Karena apa? Sebab berbukanya itu samar bagi orang lain. Iya, bagi dia kan jelas. Karena dia pulang dari safar, boleh untuk berbuka. Karena aslinya sudah berbuka, ya maka dia boleh makan dan minum. Tapi bagi orang lain, ya samar. Ada apa dia makan dan minum? Apa sebabnya? Wong dia di rumah, dia sedang mukim. Ya, kenapa dia makan dan minum? Kan sebabnya kan samar. Fayusa'a bidon, maka mungkin ada prasangka yang jelek. Ya, prasangka yang buruk dari masyarakat yang lain. Au yuqtadabi, atau nanti diikuti oleh orang lain. Ya, dikhawatirkan ada prasangka yang jelek atau diikuti oleh orang lain, maka enggak boleh terang-terangan untuk makan dan minum apabila dia pulang dari safarnya dalam keadaan berbuka. Nah, kemudian kita lanjutkan, masalah selanjutnya adalah orang yang sakit. Orang yang sakit yang diharapkan bisa sembuh dari sakitnya. Jadi orang yang sakit yang bisa diharapkan sembuh dari sakitnya. Ya, karena orang sakit itu ada dua macam. Ada yang sakitnya itu bisa diharapkan untuk sembuh. Ada juga yang sakit yang nggak ada harapan untuk sembuh. Ya, harapan yang sakit yang menahun. Ya, sakit yang terus menerus, yang divonis oleh dokter, ya dia nggak akan sembuh. Tapi pembahasan di sini adalah sakit yang diharapkan untuk sembuh. Dan itu ada 3 keadaan. Ahadua, salah satunya an alla yasuqu alaihi shaumu wa la yadurruhu. Orang yang sakit yaitu tidak berat bagi dia untuk berpuasa. Wala yadurruhu, dan juga tidak memadaratkan dia, tidak membahayakan dia ketika dia berpuasa. Jadi pertama, orang yang sakit ketika dia berpuasa tidak berat untuk berpuasa dan juga tidak memadaratkan ya badannya, tidak membahayakan dirinya sendiri. Jadi sakit antara berpuasa dan enggak berpuasa itu sama saja. Ketika orang sakit dia berpuasa ya sama aja. Ketika dia berbuka juga sama aja. Jadi sakit yang ringan, ya kayak flu ringan, sakit kepala yang ringan, atau sakit mata, ya sakit-sakit yang ringan. Fayajibu alaihi shaum li'annahu laisa lahu udhrun yubihul fitrah. Maka wajib bagi dia untuk berpuasa. Karena apa? Dia enggak punya udzur untuk berbuka. Ya, dia enggak punya udzur, diperbolehkan untuk berbuka. Jadi kalau dia sakitnya antara puasa dan enggak puasa itu sama saja, ya sama saja enggak membahayakan dan tidak memberatkan, maka wajib untuk berpuasa. Dan dia tidak boleh untuk berbuka karena dia enggak punya udzur yang diperbolehkan untuk berbuka. Ya, karena itu bukan namanya sakit, yang sakit ringan. Yang sakit ringan yang tidak membahayakan dirinya ketika dia berpuasa. Asaniyah, yang kedua, ayyasuqu alaihi shaum wa la yadurruhu. Sakit yang memberatkan bagi orang orang yang sakit ketika dia berpuasa ini memberatkan dirinya, tapi tidak membahayakan dirinya. Jadi orang yang sakit ketika dia berpuasa merasa berat, tapi tidak sampai membahayakan dirinya, tidak sampai memadaratkan dirinya. Iya, saat dia sakit ketika dia berpuasa terasa berat, ya terasa lelah, ya tidak kuat, atau dia merasa lemas, ya nggak kuat badannya, tapi nggak memadaratkan, ya nggak bisa memadaratkan badannya. Lalu bagaimana hukumnya? Fayuftir, maka apa? Boleh untuk berbuka. Jadi disunahkan dan juga disyariatkan bagi dia untuk berbuka. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, "Wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra."
Ya barang siapa yang sakit, ya dia sakit. Hawala safar dan atau sedang safar, maka mengganti pada hari yang lain. Wa yukrahu lahu as-shaum, dan dibenci untuk berpuasa. Jadi makruh baginya untuk berpuasa ma'al masaqqah, bersama adanya keberatan. Jadi kalau dia berat untuk berpuasa dalam keadaan sakit, maka disunahkan untuk berbuka dan hukumnya makruh untuk berpuasa. Kenapa? Li'annahu khurujun an rukhsatillahi ta'ala. Karena dia keluar dari keringanan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan keringanan. Kalau dia berpuasa dalam keadaan berat untuk berpuasa ketika sakit, maka apa? Dia keluar dari keringanan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak menjalankan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu hukumnya makruh. Wa ta'dzibun li nafsihi, dan juga menyiksa dirinya sendiri, ya menyakiti dirinya sendiri seandainya dia berpuasa dalam keadaan sakit. Sebagaimana dalam hadis, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu senang apabila keringanannya itu dikerjakan, dilaksanakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala benci apabila maksiatnya itu dikerjakan. Rawahu Ahmad wa Ibnu Hibban wa Ibnu Khuzaimah fi sahihihima. Kemudian keadaan yang ketiga, ayyadurrahu as-shaum. Orang yang sakit, ya ketika dia berpuasa itu membahayakan dirinya. Orang yang sakit ketika dia berpuasa membahayakan dirinya saat dia berpuasa. Kalau dia sakit itu bisa memadaratkan dirinya. Maksudnya memadaratkan dirinya, ya seandainya dia berpuasa dalam keadaan sakit, itu akan menambah sakitnya, akan bertambah sakitnya, atau akan lama sembuhnya. Ya akan lama sembuhnya, ya menambah sakitnya. Misalnya ketika dia berpuasa bertambah pusing, ya bertambah mual, bertambah parah mahnya, ya akan pingsan, akan meninggal dunia atau yang lain. Jadi bertambah sakitnya, atau akan lama sembuhnya. Ya seharusnya 2 hari 3 hari sembuh, namun dia berpuasa maka bisa lama sembuhnya, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu. Fayajibu alaihil fitru, maka wajib berbuka. Wala yajuzu lahu shaum, dan tidak boleh untuk berpuasa. Jadi wajib berbuka dan haram untuk berpuasa. Jadi kalau dia memadaratkan dirinya sendiri saat dia berpuasa dalam keadaan sakit, maka wajib berbuka dan tidak boleh untuk berpuasa. Sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 29, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, dan janganlah kalian membunuh diri kalian sendiri. Ya orang yang berpuasa dalam keadaan sakit dan membahayakan dirinya kan sama saja dia membunuh dirinya sendiri. Innallaha kana bikum rahima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dengan kalian itu menyayangi. Dan juga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu biaidikum ila tahluka, dan janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada kehancuran, kepada kebinasaan. Ya, jadi kita enggak boleh menjerumuskan diri kita ya dalam suatu bahaya, dalam suatu kehancuran atau kebinasaan. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Bukhari, inna li nafsika 'alaika haqqan, bahwasanya dirimu itu punya hak-hak. Ya, diri kita ini punya hak-hak. Wa min haqqiha, dan di antara haknya alla tadarraha ma'a wujudi rukhsatillahi ta'ala, ya supaya tidak memadaratkan diri kita ya bersama adanya keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara hak diri kita enggak boleh membahayakan diri kita sendiri, padahal sudah ada rukhsah, sudah ada keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wala dirar, tidak boleh membahayakan diri kita sendiri dan juga orang lain.
Akhrajahu Ibnu Majah wal Hakim wa qala An-Nawawi walahu turukun yuqawwi ba'daha ba'dan. Hadis ini ada turuk yang bisa menguatkan antara satu dengan yang lain. Wa idza khadasa lahul marad, dan apabila timbul sakit, yang muncul sakit fi asna'i Ramadan, di tengah-tengah bulan Ramadan, di sakitnya itu munculnya di tengah-tengah siang hari bulan Ramadan, wa huwa shaimun, dan dia berpuasa, wa saqqa alaihi itmamu, dan berat untuk melanjutkan puasanya, menyempurnakan puasanya sampai maghrib, jaza lahul fitru liwujudil mubih lil fitri, maka boleh untuk berbuka karena adanya hal-hal yang diperbolehkan untuk berbuka. Jadi kalau timbul sakitnya di siang hari, jadi paginya dalam keadaan sehat walafiat, dia berniat untuk berpuasa, namun di siang harinya muncul sakit perut, ya, atau pusing yang berat, atau sakit yang lain yang memberatkan bagi dia untuk berpuasa, ya maka boleh untuk berbuka. Ya, boleh untuk berbuka. Wa idza bari'a fi nahari Ramadan, apabila sudah sembuh di siang hari bulan Ramadan, wa huwa muftirun, dan dia dalam keadaan berbuka, di pagi harinya dia sakit sehingga dia berbuka, namun di siang harinya dia sudah sembuh, lam yasihha ayyasuma dzalikal yaum, maka tidak sah untuk berpuasa pada hari itu. Di saat siangnya dia sudah sembuh, ya nggak boleh untuk berbuka. Walaupun pagi harinya dia nggak makan dan nggak minum, ya dia nggak melakukan hal yang bisa membatalkan puasa, ya sama saja, ya tidak sah untuk berpuasa. Li'annahu kana muftiran fi awalin nahar, karena dia sudah berbuka di awal siangnya, di awal harinya. Wa shaumu la yasihu illa min tulu'il fajri, dan puasa itu enggak sah ya kecuali dari terbitnya fajar. Yang namanya puasa kan dimulai dari terbitnya fajar, dan niat itu ya dari awal, ya dari pagi ini kalau puasa wajib. Ya karena ibadah itu butuh kepada niat, dan niat puasa ya dari pagi, ya dari sebelum terbitnya fajar shadiq. Walakin hal yalzamuhu ayyumsika baqiyata yaumihi, akan tapi apakah harus bagi dia apabila dia sudah sembuh di siang hari bulan Ramadan, ya di siang hari bulan Ramadan, padahal dia berbuka, apakah harus untuk menahan diri dari makan dan minum, ya sisa-sisa harinya, ya nggak boleh makan dan minum. Ini memang ada khilaf dari para ulama, sebagaimana yang telah dulu penjelasannya tentang masalah orang musafir. Sama saja orang musafir ketika barusan datang, ya dari safarnya dalam keadaan berbuka, ya apakah wajib untuk menahan makan dan minum, ataukah masih tetap boleh untuk makan dan minum, sesuai dengan khilaf di antara para ulama. Nah, kemudian wa idza sabata bitibbi, dan apabila ada ketetapan dari kedokteran, ada ketetapan dari dokter secara kedokteran, anna shauma yajlibul marad, bahwasanya puasa itu bisa mendatangkan sakit. Kalau dia berpuasa bisa mendatangkan sakit. Au yu'akhira bur'ahu, atau bisa menunda sembuhnya saat dia berpuasa. Jazalahu al-fitru, maka boleh untuk berbuka. Muhafadatan ala sihatihi, ya sebagai penjagaan atas kesehatannya, wattiqaan lil marad, dan juga untuk menghindari sakit. Jadi kalau ada ketetapan dari kedokteran, kalau dia berpuasa bisa menimbulkan sakit atau bisa mengakhirkan sembuhnya, maka boleh untuk berbuka, ya karena sebagai penjagaan atas dirinya sendiri, atas kesehatannya, juga untuk menghindar dari sakitnya. Seandainya dia berpuasa akan timbul rasa sakitnya, misalnya mah yang sudah kronis, mah yang sudah parah, seandainya dia berpuasa akan menambah sakit perutnya, sakit mahnya, ya boleh untuk berbuka. Boleh berbuka karena menjaga kesehatannya dan menghindar dari sakit. Fa in kana yurja zawalu hadzal khatar,
Dan apabila sudah diharapkan sudah hilang bahaya ini, sudah hilang penyakitnya, intadara hatta yazul, maka ditunggu ya sampai benar-benar hilang penyakitnya, hilang bahayanya. Summa yaqdi ma aftara, ya kemudian dia mengganti apa yang dia berbuka pada bulan Ramadan. Jadi sekiranya kalau diharapkan bisa hilang penyakit ini, maka ditunggu dulu sampai benar-benar hilang, kemudian dia mengganti pada hari yang lain setelah Ramadan. Wa in kana la yurja zawaluhu, dan apabila tidak diharapkan untuk hilang penyakitnya, hilang bahayanya, fa hukmuhu hukmu al-qismil khamis, maka hukumnya ikut hukum yang kelima, bagian yang kelima, itu pada pembahasan yang kemarin, yang tadi malam. Yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin miskinan, maka berpuasa dan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Jadi kalau penyakitnya adalah penyakit yang tidak diharapkan untuk sembuh, ya penyakit yang menaun, penyakit yang terus menerus, ya seperti kanker atau diabetes yang sudah akut atau tua, ya sudah tua rentang nggak mampu untuk berpuasa dan dia masih punya akal, maka dia boleh bagi dia untuk berbuka dan tidak usah mengqadha, tapi diganti dengan memberi makan setiap harinya satu orang miskin. Allahumma wafiqna lil amali bima yurdik, ya Allah berikanlah kami taufik untuk mengamalkan apa-apa yang Kau ridhoi ya Allah. Wa jannibna asbaba sakhatika wa ma'asik, dan jauhkan kami sebab-sebab kemarahan Kamu dan bermaksiat kepadamu. Waghfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin, dan ampunilah kami dan orang-orang tua kami dan untuk semua kaum muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dan akhirnya kita tutup sekian ya dari kajian pada hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barakah dan manfaat kepada kita semuanya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.